Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Endah Manistri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi IPA dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 6 Dongko 1 Atap dengan materi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Kritik dan saran saya harapkan dari Bapak Ibu penguji untuk pembelajaran saya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama. Ketua kelas bisa membantu memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu ya. Alilia Desma Anjani. Oke. Eka Ayu Kurniati Putri. Luki Febriansa. Ya, Nazila. Hadir, Bu. Ya. Yang terakhir Junika Elsi Rahmanda. Oke, Manda hadir. Alhamdulillah semua hadir, berarti tidak ada yang izin atau sakit ya hari ini ya. Pancasila, akulah pendukung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa coba? Ada yang masih ingat? Kegiatan manusia yang dapat merubah ekosistem. Ya, betul sekali. Coba sebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Yang dapat merubah ekosistem itu apa saja? Nggak ada kata? Kebakaran hutan, ya betul. Ada lagi? Kegiatan pertanian dan produksi pangan. Kegiatan pertanian dan produksi pangan. Ada lagi? Kegiatan pestisida yang berlebihan. Ya, penggunaan pestisida yang berlebihan ya. Oh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kegiatan manusia yang dapat merubah ekosistem lingkungan. Sekarang sebelum kita lanjutkan, ini ada tebak gambar. Perhatikan gambar yang sedikit di depan. Kira-kira gambar apa ini? Ya, sungai. Salah lagi, ayo. Yalir. Selokan. Ya, selokan. Ayo, ada lagi. Siapa teman? Bagaimana? Gambar apa? Ayo, kira-kira. Sungai kan? Selokan kan? Ya, silakan. Danau. Kita lihat apakah sungai, apa selokan, atau bahkan danau. Ternyata gambar apa ini? Gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Kira-kira ini bagus dan lingkungan? Ya. Oke, masih ada lagi. Nah, ini gambar apa kan nih? Gambar laut. Ada lagi? Apa? Keran. Iya, apa lagi? Keran laut. Apa ya? Ternyata ini adalah gambar seorang yang melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan bom. Jadi bomnya meledak, gitu ya. Oke.
ada lagi ternyata. Nah, ini gambar apa? Kebakaran. Kebakaran. Apa lagi? Api. Apa lagi? Pohon. Pohon. Oke. Sudah? Coba kita lihat. Iya, betul. Ini adalah gambar hutan yang terbakar. Ini pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Kira-kira kalau membuka lahan dengan dibakar seperti ini, bagus tidak untuk lingkungan? Baik tidak? Tidak. Karena itu nanti menyebabkan polusi ya. Nah ini gambar apa ini ya kira-kira? Ada yang menebak, gambar apa ya? Apa nih? Roti katanya. Apa lagi ya? Rengginang. Apa lagi? Gorengan. Kita lihat lagi kalau makanan cepat ya. Wah, betul ternyata. Ini gambar gorengan. Suka gorengan semua? Suka. Kira-kira apa persamaan keempat makanan tadi? Ada gorengan. Ini ada yang goreng ya. Ayam goreng, donat, kemudian jempol. Kira-kira persamaannya apa? Sama-sama digoreng. Sama-sama digoreng. Ada lagi menghasilkan minyak jelantah. Ya, sama-sama menghasilkan minyak jelantah karena digoreng ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi kalian mampu memberikan contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kalian mampu merancang suatu cara untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum kalian mampu membuat produk pengolahan minyak jelantah dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya. Kemudian, pada pembelajaran kita kali ini diharapkan pengalaman bermaknanya kalian mampu mengolah limbah rumah tangga berupa minyak jelantah. Ya. Oke, pengalaman bermaknanya. Kemudian penilaian yang akan Brenda lakukan pada kesempatan kali ini yang pertama penilaian profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Jadi sikapnya juga saya nilai. Kemudian, sekarang seperti biasanya untuk mengukur kemampuan awal kalian, Dinda akan melakukan asesmen formatif berupa pretest. Sudah siap materinya? Silahkan dikeluarkan. Ya, seperti biasa pretestnya kita pakai Google Form. Link pretestnya akan saya kirimkan melalui WA Group Kelas. Silahkan dibuka, kemudian dikerjakan. Waktunya 5 menit saja. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan dimasukkan lagi HP-nya. Ya, dilihat tadi. Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Apa isinya? Ya, Alil. Minyak jelantah tidak baik untuk kesehatan. Minyak jelantah tidak baik untuk kesehatan. Ada lagi? Saya, Oke, Manda. minyak jelantah dapat mencemari lingkungan. Minyak jelantah dapat mencemari lingkungan. Lagi? Video
sudah duduk sesuai kelompok, ini Bunda akan membagikan LKPD. Jadi lembar kerja kelompoknya untuk kelompok di sini kelompok berapa? 2. Kelompok 2, oke. Ini untuk kelompok 1. Ini juga Bunda bagikan bahan ajarnya ya. Saya bagikan bahan ajar juga, bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Sekarang silahkan dibuka LKPD-nya. Oke, silakan dibaca, didiskusikan ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas atau kesulitan, boleh ditanyakan ke Bunda. Diskusi kelompok itu bisa untuk mencari informasinya, referensinya bisa membuka internet, bisa membuka Google, YouTube. Silakan diambil HP-nya, bisa digunakan. Sudah selesai mengerjakan, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan ya, mempresentasikan rancangan proyeknya, kita sepakati saja mau pakai ditulis di kertas ditempel atau pakai apa, Canva aja ya. Disepakati pakai Canva ya. Boleh. Silakan salah satu menyiapkan presentasinya untuk Canva-nya ya. Kita lakukan presentasi ya. Oke, yang maju dulu kelompok 1. Kelompok 1. Berarti nanti yang kedua yang maju kelompok 2. Hasil Canva-nya bisa dikirim ke Bunda. Nanti biar saya bantu untuk menampilkan di depan. Kelompok 1. Kelompok 1. Sudah dikirimkan ya? Oke, sudah. Saya cek dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Berikut hasil tugasnya. Masalah yang kami temukan pada video dan artikel adalah bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat. Setelah melakukan diskusi, kelompok 1 akan membuat proyek pengolahan limbah minyak jelantah menjadi produk berupa lilin aromaterapi. Lilin ini kami beri nama lilin jelita. Jadwal proyek Senin 12 Juni 2023 di sekolah. Menentukan proyek, menentukan alat dan bahan, menyusun nama kerja. Sepulang sekolah di rumah Maira, menyiapkan alat dan bahan, membuat lilin aromaterapi. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut hasilnya. Permasalahan: bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat? Rancangan dan desain proyek. Proyek yang akan kami lakukan adalah membuat sabun jelita, sabun dari minyak jelantah. Rencana jadwal proyek Senin 13 Juli 2023 di sekolah.
membuat rancangan proyek, mengatur jadwal, menentukan tempat dan waktu pengerjaan proyek sepulang sekolah di rumah Manda. Senin 13 Juni 2023 sepulang sekolah di rumah Manda. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan peralatan, membuat sapu cerita, mendokumentasikan dan melaporkan pengerjaan proyek pembuatan sapu melalui WA kelas. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan rancangan proyeknya. Kelompok 1 tadi membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah, ya. Yang kelompok 2 tadi membuat sabun dari minyak jelantah. Baik. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita dapat menarik kesimpulan. Kita tarik kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang bisa membantu Manda? Ya. Pencemaran yang disebabkan oleh manusia, contohnya pencemaran air, sungai oleh sampah, pencemaran tanah oleh limbah minyak goreng. Ya. Ada lagi? Saya. Ya, silakan. Minyak jelantah dapat diolah menjadi lilin aromaterapi dan sabun. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulannya yang dapat kita tarik dari pertemuan kita kali ini adalah contoh pencemaran yang disebabkan oleh manusia, misalnya membuang sampah di sungai. Tadi ada ya gambarnya. Kemudian menangkap ikan menggunakan bom. Kemudian pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi pencemaran karena limbah minyak goreng perlu dibuat suatu rancangan proyek untuk mengolah minyak jelantah menjadi produk yang tadi sudah kalian pilih berupa lilin dan sabun. Kemudian proyek ini nanti akan kalian lakukan di rumah, ya, di 2 jam pembelajaran. Kemudian kemajuan proyeknya disepakati kita laporkan lewat WA grup kelas, begitu ya? Oke, terima kasih. Pada pertemuan berikutnya besok, ya, berarti kalian harus mempersiapkan yang pertama video pembuatan produk. Ya, sudah harus jadi videonya. Kemudian produknya, hasilnya bisa dibawa ke sekolah, harus dibawa. Kalau kelompok 1 yang membawa hasil lilinnya, kelompok 5 membawa sabunnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan menguji produknya. Jadi siapkan alat dan bahan untuk uji produk, dan setelah itu kalian presentasikan lagi proyek kalian dari awal sampai akhir secara keseluruhan. Begitu ya? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Tidak? Oke. Kalau sudah, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ada, masuk semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah masuk semua. Pertemuan sebelumnya kalian sudah menyepakati masalah, sudah ya? Kemudian merancang proyek, sudah dirancang kemarin, sudah dipresentasikan. Kemudian sudah melaksanakan proyek di rumah? Sudah. Kemudian melaporkan proyek lewat WA group, sudah ada. Kelompok 1 sudah mengirimkan ya laporan proyeknya berupa videonya, sudah saya terima. Kelompok 2 juga sudah mengirimkan videonya. Kemudian biar tidak lemes,
Nah, kita tepuk semangat dulu. Nah, biar lebih semangat lagi, kita putarkan semangat kita. Siap untuk tepuk semangat? Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, kalian mampu melakukan uji hasil terhadap produk yang sudah dibuat, kemudian kalian mampu mempresentasikan keseluruhan proyek yang telah dilaksanakan. Kemudian pengalaman bermaknanya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu mempresentasikan hasil proyek pengolahan minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian penilaian yang akan Bu Indah lakukan adalah penilaian profil pelajar Pancasila, ya, kemudian penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Selanjutnya, apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah duduk sesuai kelompoknya, nah, ini adalah laporan perkembangan proyek yang sudah dikirimkan oleh kelompok 1. Sudah jadi ya nilainya? Sudah? Silahkan dikeluarkan nilainya kelompok 1. Oke, sudah jadi nilainya. Nah, bagus ya. Kemudian ini gambar perkembangan proyek dari kelompok 2. Berupa sabun kemarin sudah dibawa produknya? Sudah? Oke, dikeluarkan. Kemudian kita lanjutkan kegiatan kita ke uji produk, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan melakukan uji produknya. Ini pakai merah putih ya? Iya. Ini pakai pewarnanya apa ya? Jadi coba dinyalakan. Sumbernya pakai benang kasur nih sepertinya ya? Iya. Cantik ya. Ini aromanya minyak kayu putih ya? Iya. Iya. Oke. Ini aromanya apa? Minyak kayu putih tercium dari kelompok 2. Cium aromanya apa? Minyak kayu putih? Iya. Ini aroma terapi ya. Oke, silakan. Wah, ini lapnya kotor ya Manda ya? Iya. Oke, kita pakai dulu. Kelompok sudah melakukan uji produk ya tadi, bagus sekali. Yang lilinnya juga sudah beraroma minyak kayu putih, ya, sudah bisa menyala. Kemudian sabunnya juga bagus ya, sudah ada busanya juga bagus, aromanya juga wangi, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke presentasi. Nah, masing-masing kelompok kemarin sudah membuat proyeknya, sekarang saatnya kalian mempresentasikan ke depan. Seperti yang kita sepakati di pertemuan kemarin, presentasinya masih menggunakan kanva?
Ya? Ya. Oke. Oke, silakan dikirim linknya atau filenya ke Bu Indah. Nanti saya bantu untuk menampilkan. Yang akan tampil kelompok berapa dulu? Kelompok 1 lagi masih sama? Oke, silakan kelompok 1 dipersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Berikut hasil tugasnya. Tujuan mendesain proyek untuk mengolah limbah minyak jelantah, membuat produk dari limbah minyak jelantah aromaterapi, mempresentasikan hasil produk dari pengolahan limbah minyak jelantah. Masalah yang kami temukan pada video dan artikel adalah bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat. Setelah melakukan diskusi, kelompok 1 akan membuat proyek pengolahan limbah minyak jelantah menjadi produk berupa lilin aromaterapi. Lilin ini kami beri nama lilin jelita. Alat dan bahan timbangan panci, sendok, minyak jelantah, parafin, minyak kayu putih, pewarna, bekas putih, benang sumbu, batu kaca. Langkah kerja: panaskan minyak jelantah, masukkan parafin, aduk-aduk, masukkan pewarna lalu aduk-aduk, masukkan minyak kayu putih, aduk-aduk kembali, pasang sumbu pada wajah kaca, cetak lilin menggunakan wajah kaca, diamkan sampai lilin mengeras. Jadwal proyek Senin 12 Juni 2022 di sekolah. Menentukan proyek, menentukan alat dan bahan, menyusun langkah kerja. Sepulang sekolah di rumah Naira, menyiapkan alat dan bahan, membuat lilin aromaterapi. Menarik karena adanya tambahan pewarna dan wadah yang kita bentuk. Ketika lilin dinyalakan, tercium bau minyak kayu putih. Aroma minyak kayu putih bersifat menenangkan sehingga dapat digunakan sebagai aromaterapi. Kesimpulan, limbah minyak jelantah dapat mencemari lingkungan. Agar tidak mencemari lingkungan, limbah minyak jelantah dapat diolah menjadi lilin aromaterapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek kami. Berikut tugasnya. Tujuan: mendesain proyek untuk mengolah limbah minyak jelantah, membuat produk dari limbah minyak jelantah, mempresentasikan hasil produk dari pengolahan limbah minyak jelantah. Permasalahan: bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat? Rancangan dan desain proyek. Proyek yang akan kami lakukan adalah membuat sabun jelita, sabun dari minyak jelantah. Alat dan bahan:
baskom, timbangan, pengaduk dari kayu, masker, sarung tangan, cetakan sabun, 500 ml minyak jelantah, 150 ml air, 74 gram NaOH, 40 ml ekstra serai. Langkah pembuatan: pastikan memakai sarung tangan dan masker. Masukkan air ke dalam baskom, tambahkan NaOH, lalu aduk-aduk. Tunggu hingga NaOH larut dan suhunya turun, hangat kuku. Masukkan minyak jelantah, lalu aduk-aduk. Tambahkan ekstrak serai, kemudian aduk kembali. Tuangkan ke dalam cetakan, lalu tunggu hingga mengeras kurang lebih 24 jam. Rencana jadwal proyek Senin 13 Juni 2023 di sekolah. Membuat rancangan proyek, mengatur jadwal, menentukan tempat dan waktu pengerjaan proyek sepulang sekolah di rumah Anda. Senin 13 Juni 2023 sepulang sekolah di rumah Anda. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan peralatan membuat satu cerita. Mendokumentasikan dan melaporkan pengerjaan proyek pembuatan sapi melalui atlas. Rencana jadwal proyek Selasa 14 Juni 2023 di sekolah. Menyiapkan produk sabun cerita, melakukan uji produk, mempresentasikan proyek. Produk yang kami buat yaitu sabun cerita, sabun dari minyak jelantah. Ini belum dapat dipakai secara langsung, harus didiamkan minimal 2 minggu baru dapat digunakan. Apabila langsung digunakan, akan menyebabkan gatal jika terkena kulit. Sabun cerita ini tidak direkomendasi untuk sabun mandi. Mengingat bahannya berasal dari limbah minyak jelantah, sabun ini dapat digunakan untuk mencuci lap atau serbet. Sebaiknya tidak digunakan secara berulang-ulang karena tidak baik untuk kesehatan. Minyak jelantah dapat mencemari lingkungan. Minyak jelantah dapat diolah menjadi produk yang berguna yaitu sabun cerita, sabun dari minyak jelantah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Ya. Tidak? Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena stroke. Salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Gak terlalu banyak makan goreng-gorengan ya. Nah, bicara soal goreng-gorengan yang biasa menggunakan minyak goreng, apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng? Jadi setelah memasak dibuang sembarangan gitu. Nah, sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada karena minyak sisa goreng lebih baik didaur ulang. Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan, ternyata kita juga bisa dapat cuan. Setelah digunakan untuk mengolah makanan, minyak goreng sisa yang dihasilkan dikenal dengan sebutan minyak jelantah. Minyak ini biasanya memiliki ciri warna yang lebih gelap, berbau amis, dan juga lebih kental teksturnya. Minyak goreng sisa yang kebanyakan berasal dari minyak kelapa sawit ini biasanya disimpan keluarga untuk digunakan kembali. Tetapi tak jarang ada juga yang langsung membuangnya. Meski tidak termasuk kategori
jelantah juga dapat dibuat menjadi sabun cuci dan lilin. Khusus untuk bayi desa, warga disarankan tidak membuatnya sendiri di rumah karena faktor keamanan. Kartika Karman, Kita secara keseluruhan kira-kira dapat kita simpulkan apa? Ya, Yang ada silakan. pengolahan minyak jelantah menjadi produk lilin dan sabun dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi betul sekali yang dikatakan Manda ya. Minyak jelantah itu dapat diolah menjadi produk lilin, aromaterapi dan juga sabun. Selanjutnya Benda akan melakukan asesmen formatif berupa post-test. Seperti biasa, bukunya dimasukkan dulu, kemudian HP-nya dikeluarkan. Post-test akan Benda kirim ke ahlinya lewat WA kelas. Ya, waktunya sudah habis. Selesai post-testnya, silakan HP-nya dimasukkan kembali. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan? Merasa senang? Sekarang pembelajaran keseluruhan menyenangkan. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah ada kesulitan ketika pembuatan produk kemarin? Ketika melakukan proyek, ada kendala apa? Alhamdulillah kalau tidak ada kendala. Kemudian bagian mana yang paling kalian senangi dari keseluruhan proyek itu? Membuat lilin. Ya, ternyata minyak jelantah bisa dibuat lilin begitu? Iya. Kemudian yang nomor kedua, yang menyenangkan Coba produk saat menguji coba produk, ternyata berhasil. Ada busanya begitu sabunnya? Apa sebelumnya takut tidak berhasil, tidak ada busanya? Iya, oke, ternyata berhasil ya mengeluarkan busa sabunnya tadi. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam